Saya baru tahu ternyata saya ini disukai dan dicintai, disayangi sama goib itu. Kita masih melewati hutan-hutan, alas roban kayaknya itu. Di situ, saya kalau ingat kayak gitu, meski panas dingin saya. Itu di situ teman-teman tuh melihat keranda berjalan. Kata mereka itu nggak ada yang noleh ke kita. Padahal kalau saya melihat yang lagi jalan di situ tuh semuanya noleh ke saya, menghadap ke saya dengan pandangan tidak suka. Tuh kan mereka marah, kita lihat, lu jangan pada lihat. Saya bilang gitu, apa sih orang pada nggak ada yang lihat? Kata teman-teman seperti itu. Sosok yang saya lihat kok semakin sosok yang nggak wajar. Dia duduk di kursi depan, nongol tiba-tiba dengan sosok. Saya kalau ingat itu saya pasti mau nangis. Karena sosoknya itu serem banget. Jadi saya belum pernah melihat hantu seseram itu gitu. Sosoknya itu dia besar, mukanya lonjong, dan dia punya mata, tapi yang saya lihat matanya tuh kayaknya tuh kayak cuma satu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Di Balik Gelap. Masih bersama saya, Wawa. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang memiliki cerita sangat-sangat menarik. Beliau sudah ada di samping saya. Selamat malam, Mbak. Malam. Bisa perkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Heni. Saya biasa dipanggil Mami ya. Nggak tahu Heni. saya juga, iya Mami Heni. Oh iya, Mi. Untuk kesibukan Mami ini apa ya? Kesibukan saat ini? Oh, kalau saat ini sih saya jualan. Terus saya kayak promosi jadinya. Jualan teman-teman. Kesibukan sekarang sebenarnya gini. Ketika dulu saya kerja karyawan di sebuah perusahaan. Cuman saya suka mencolok sana, mencolok sini, keluar kota, pakai Jakarta. Terus akhirnya suami nyuruh, udah deh di rumah aja kan gitu. Nah ketika kalau saya di rumah aja ini malah saya sering ngelamun. Saya malah sering melakukan hal-hal yang banyak bengongnya lah kayak gitu. Ya akhirnya sama suami disuruh, ya udah kamu tak kasih kesibukan deh, masak-masak apa gitu kayak jualan. Udah jadi ya kesibukannya itu aja sih saat ini. Gitu. Kalau teman-teman sekedar mengingatkan untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kami semakin berkembang. Tanpa banyak bicara lagi, langsung saja kita masuki ceritanya, teman-teman. Gimana Mi ini? Mau membawakan cerita apa malam ini? Cerita tentang perjalanan awal mula mungkin di mana saya mulai disukai sama hal-hal yang di luar nalar manusia pada umumnya. Itu aja sih. Itu dimulai mungkin dari Mami umur berapa ya? Saya mulai mengetahui hal-hal yang orang biasa tidak pada umumnya lihat. Itu sebenarnya dari SD sudah mulai terasa akan hal-hal seperti itu. Saya pikir ini saya hanya sekedar melihat-lihat biasa saja. Pada umumnya teman-teman ya mungkin ada yang mungkin bisa merasakan juga. Dan cuma puncak di acara ternyata yang saya lihat berbeda dengan teman-teman saya itu SMP. Gitu. Itu awal mulanya Mami lihat apa? Dulu awal mula sih waktu saya SMP itu puncak mulai terjadi hal yang lebih mengerikannya itu ketika saya kelas 3 SMP. Itu kita mau study tour acara dari Bogor menuju Jogja. Itu. Jadi itu awal mulanya saya melihat sosok paling menyeramkan
Sampai saya pulang ke rumah pun itu menghantui saya terus-menerus. Bahkan sampai saya pun harus dibawa ke beberapa tempat sama orang tua saya agar itu nggak mengikuti saya lagi. Gitu. Berarti butuh proses itu ya untuk menghilangkan si sosok itu? Butuh proses karena saya belum mengetahui kalau ternyata saya bisa berkomunikasi sama hal yang di luar nalar gitu. Goib lah ibaratnya ya, seperti itu. Awal mula disukai itu setelah saya diobati, saya baru tahu ternyata saya ini disukai dan dicintai, disayangi sama goib itu. Katanya kalau menurut orang yang lebih pintar dari biasanya, itu saya ini punya pewangi harum di hidung-hidungnya mereka. Jadi mereka sebenarnya bisa berinteraksi, bisa berbicara, menyalurkan mereka dengan saya. Menyukai. Nah, menyukainya ini ada yang jahat, ada yang nggak jahat. Gitu, seperti itu. Berarti sering ini ya, apa disukai oleh beberapa makhluk? Saya diteror itu sering. Terornya itu gimana nih, bisa diceritakan? Nah, jadi pas saya SMP ini salah satu teror yang nggak baik ya berarti ya. Jadi kita mau berangkat wisata, itu tahunnya sudah cukup lama ya, sekitar tahun 96-97 yang lalu. Itu kita mau berangkat wisata study tour. Kebetulan saya SMP saya di Bogor. Kita mau berangkat study tour itu kita berangkat sore. Nah, dari pas berangkat awal sore itu seperti ada yang membisikkan saya. Selama perjalanan itu jangan menceritakan, berbicara tentang hal-hal gaib. Dan saat itu teman-teman itu nggak percaya akan hal seperti itu. Jadi ada yang bawa buku Dajjal, ada yang membawa buku cerita tentang Pantai Selatan atau gimana itu. Ada beberapa teman-teman itu membawa buku-buku itu. Saya sudah bilang, kita niatnya mau study tour, jangan bawa kayak gitu. Seperti ada yang bisikin saya aja, gitu. Terus ada beberapa teman saya udah bilang, jangan pakai baju warna hijau. Saya sendiri nggak tahu itu ya, kenapa saya sok menggurui teman-teman. Karena memang firasat aja sih saat itu, gitu. Tapi ya namanya kita masih remaja, alah sok tahu lu kayak gitu-gitu apa. Nggak percayalah teman-teman. Akhirnya kita berangkat. Setelah kita berangkat, kita perjalanan itu, perasaan saya itu sudah tidak enak dalam perjalanan. Cuman ya saya biasa-biasa saja, saya coba berinteraksi sama teman-teman, melakukan gini. Akhirnya ternyata firasat yang saya rasakan itu terjadi kejadian. Gimana itu, awal terjadinya? Jadi awal terjadi kejadian itu setelah kita dalam perjalanan. Dulu kan nggak ada jalan tol ya, kita masih melewati hutan-hutan, alas roban kayaknya itu. Di situ, saya kalau ingat kayak gitu, meski panas dingin saya. Itu di situ teman-teman tuh melihat keranda berjalan. Ya, jadi di situ teman-teman tuh melihat keranda berjalan. Terus padahal saya sudah melihat itu dari awal kita mulai memasuki hutan-hutan. Akhirnya beberapa teman-teman, ini jam berapa ya? Kok jam 1:30 malam ada orang mau ngubur gitu. Akhirnya kita lari semua ke kursi paling belakang. Karena mau lihat itu. Karena mau lihat itu. Dan bis kita kan 6 bis. Saya itu di bis 4 kalau nggak salah saya. Jadi kita ke belakang, terus oh iya itu keranda jalan. Kerandanya jalan itu dibopong, ada beberapa orang. Kata mereka itu nggak ada yang noleh ke kita. Padahal kalau saya melihat yang lagi jalan di situ tuh semuanya noleh ke saya, menghadap ke saya dengan pandangan tidak suka. Tuh kan mereka marah, kita lihat, lu jangan pada lihat. Saya mulai gitu, apa sih orang pada nggak ada yang lihat? Kata teman-teman seperti itu. Akhirnya udah kita kembali normal. Wih sudah. Akhirnya udah kita normal, kita ngadep sana. Dan saya penasaran, masih ada nggak itu ya? Ketika saya noleh, udah nggak ada.
keranda itu dan orang-orang itu. Akhirnya saya bilang lagi, ada teman saya, Jan coba lu lihat itu kerandanya masih jalan gak gitu. Terus dia noleh, kok udah nggak ada ya itu kerandanya. Akhirnya beberapa teman semuanya noleh lagi, udah nggak ada. Paling udah belok. Belok kemana loh, sepanjang kita perjalanan di situ nggak ada kuburan. Yang ada hanya kita lihat hanya pohon-pohon. Tapi yang nggak tahu mungkin kalau siang baru terlihat kan, karena kita tengah malam kan kita nggak lihat. Itu awal. Akhirnya kita jalan lagi bisnya. Gitu. Dan selang berapa menit lagi bis di depan berhenti mendadak. Kita semua kira berhenti lagi. Ada apa? Akhirnya guru yang di bis turun, ada orang nyebrang, tapi bawa lentera. Jadi itu selama perjalanan kita itu sudah perjalanan gak enak. Sudah ada pertanda-pertanda lah? Iya, pertanda-pertanda. Jadinya setelah itu, akhirnya saya nyeplos bicara. Kayak ada yang bisikin lagi. Itu mah jinnya baik, ngasih lampu. Gitu. Hanu lama-lama kayak dukun, kata teman saya gitu. Sudah, akhirnya kita perjalanan lagi, jalan. Dan kita jalan lagi, perjalanan terus sampai jalan. Akhirnya di titik puncak acara, sosok yang saya lihat kok semakin sosok yang gak wajar. Dia duduk di kursi depan, nongol tiba-tiba dengan sosok. Saya kalau ikut itu saya pasti mau nangis. Karena sosoknya itu serem banget. Jadi saya belum pernah melihat hantu seseram itu gitu. Jadi saya ngomong hantu ya. Iya. Sosoknya itu dia besar, mukanya lonjong, dan dia punya mata, tapi yang saya lihat matanya tuh kayaknya tuh kayak cuma satu gitu. Apa ini yang sering kita sebut dajjal ya? Tapi ya saya juga nggak tahu, karena saya saat itu masih kecil, saya nggak tahu mana dajjal, mana kuntilanak, mana apa kan. Saya masih belum tahu itu. Terus saya biasa lagi, saya pura-pura nggak lihat dia lagi. Hilang, jalan lagi kita perjalanan. Selama perjalanan, saya pindah duduk akhirnya. Saya pindah duduk sama temen. Udah lu tidur. Saya dari tadi tuh keringetan dingin terus soalnya. Padahal itu bis ada AC. Saya keringetan dingin terus. Akhirnya saya udah merasa pucat saat itu. Terus sosok itu semakin dekat lagi dengan saya. Semakin masuk ke dalam? Iya, bukan ke dalam. Makin dekat. Tadinya kan yang saya lihat kan dia di depan. Saya kan duduknya di belakang. Sosok itu semakin dekat lagi. Terus saya merem. Terus ngomong dia. Kalau kata orang Jawa ngomong, kowe iki ora usah pura-pura nggak lihat aku. Aku iki tahu lek kamu itu lihat aku dari tadi. Dari awal berangkat itu kan saya sudah bilang, jangan lakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terus pokoknya saya nggak jawab. Akhirnya kita tetap nyanyi-nyanyi kan, di dalam bis kan kita ada lagu. Di situ saya nggak jawab, saya tetap nyanyi-nyanyi, hal-hal seperti itu saya nggak lakukan. Akhirnya dia marah ternyata dengan saya tidak menjawab dia. Ternyata kan pikiran saya, kalau misalnya saya pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat, dia akan hilang. Ternyata dia marah di situ kalau saya tidak menghiraukan dia. Gitu. Akhirnya kemarahan dia mulai naik ke atas bahu saya. Kok semakin berat ya ini kursi gini. Akhirnya saya bilang ke teman saya, kayak ada yang nggak beres nih. Apa lu Hen? Udah lu ganti baju kan teman pakai baju hijau. Pokoknya lu ganti baju deh, jangan pakai baju itu. Emang kenapa sih? Lu mah kemakan cerita nggak boleh pakai baju hijau. Temanku nggak percaya. Akhirnya sosok itu semakin mengeraung, makin marah dia. Kalian ini memang semua ini anak-anak yang sok tahu semua. Lihat ya, gitu. Akhirnya gak tahu gimana cerita, saya marah akhirnya. Saya teriak, meraung kencang.
Terus otomatis guru di depan pun oleh, ada apa Hen? Gak ada apa-apa Bu, saya bilang gitu. Bu, coba berhenti, lihat di bis belakang, terjadi sesuatu enggak? Ternyata sosok itu marah di bis belakang saya. Pindah bis? Pindah dia. Pindah ke bis belakang. Ternyata ada teman saya kesurupan di bis belakang. Gitu. Jadi setelah itu, bis belakang, terus saya nggak berani melek mulai saat itu. Akhirnya masuk lagi ke saya. Akhirnya saat itu kejadian saya kerasukan. Yang saya aneh, saya kerasukan, tapi kenapa sosok itu selalu terlihat di mata saya? Berarti kan ini bukan hanya satu makhluk itu adanya gitu. Jadi setelah itu akhirnya ternyata saya kemasukan, saya nggak sadar udah. Setelah saya kerasukan itu, saya kemasukannya itu saya nggak sadar. Akhirnya guru agama saya datang kepindah ke saya dan dia menyembuhkan lah. Gitu, jadi dia diceritain teman setelah saya sadar. Jadi otomatis itu satu rombongan berhenti semua, Mi? Semua 6 bis itu berhenti dan menjadi heboh ketika saya kemasukan. Jadi kita kemasukan itu ada sekitar 3 anak di 2 bis itu. Terus mungkin setelah kejadian itu ada kejadian lagi nggak, Mi? Nah, setelah kejadian itu akhirnya kita disadarkan, terus saya minta maaf. Semua teman-teman yang mau pakai baju hijau akhirnya dibungkus dengan plastik hitam. Tapi sosok itu tidak pergi, cuman tidak mengganggu. Gitu. Jadi sampai kita ke hotel pun, jadi teman-teman semua takut sama saya. Jadi habis dari kejadian itu, teman-teman satu sekolah itu mengetahui kalau saya punya, kalau bagi orang lain mungkin kelebihan. Kalau menurut saya kayak ada kelainan. Gitu, karena menurut saya itu mengerikan sosok itu. Saya kalau mengingat itu pasti saya pengen nangis, saya pengennya marah-marah karena saya menolak dengan diri saya. Kenapa sih saya dikasih lihat seperti itu? Gitu. Mungkin sampai sekarang pernah nggak melihat sosok itu? Sering. Terus ini Mi, mengenai Mame yang ditaksir makhluk halus tadi. Nah iya, itu jadi gimana? habis dari kejadian di situ, saya pikir selesai sudah, sampai di situ saya disukai sama itunya. Ternyata sampai selanjutnya itu ada kelanjutannya. Jadi ketika saya SMP itu, setelah saya sembuh sama guru saya disembuhkan, keluar sosok itu dari tubuh saya pikir sudah selesai. Oh iya, berarti tadi cuman kaget aja. Mungkin dia marah karena saya sama teman-teman hurak-hurakan lah seperti itu, sembrono gitu. Akhirnya kita minta maaf sama dia, terus sudah berjalanan lancar. Terus sampai kita study tour itu, sampai acara selesai sih alhamdulillah udah nggak ada apa-apa lagi. Sampai kita dari Jogja kembali ke Bogor, pulang. Ternyata di kebesokan harinya saya bangun, sosok itu nggak hilang, ada. Ternyata dia suka sama saya. Dan itu sampai berapa hari Mi kalau dia sampai? Itu terus-terusan mengganggu saya, bahkan dia pengen membuat perjanjian sama saya tuh sampai seperti itu. Aku jangan kau usir, aku jangan kau bawa pergi. Wis, aku ikut kamu terus gitu. Terus saya bilang, tapi nggak pernah saya jawab kalau dia ngomong kayak gitu. Saya selalu pura-pura nggak dengar, saya pura-pura nggak lihat, itu terus seperti itu. Sampai akhirnya saya bilang ke orang tua saya apa yang saya alami seperti itu. Akhirnya saya dibawa ke kiai lah yang biasa bisa mengetahui, dan akhirnya disitulah dibuka, saya dilihat. Ternyata saya punya kelebihan, aroma tubuh saya ini katanya setiap saya jalan kemanapun, sosok-sosok itu mengetahui saya kalau saya ini mereka suka. Karena yang katanya wangi katanya tadi. Wangi itu. Kalau boleh tahu prosesi penyembuhannya itu tadi gimana, Mi? Nah, jadi ketika yang saya menyembuhkan dengan sosok itu yang di bis itu,
saya disembuhkan, saya dibawa ke beberapa daerah. Itu yaitu di Banten. Nah, proses saya di situ, saya dikenalkan sama orang yang lebih tahu lah ya, lebih pintar dibandingin hal biasanya. Jadi di situ saya dicoba disembuhkan, gitu. Kalau boleh tahu gimana tuh Mi prosesnya? Prosesnya itu saya disembuhkan, saya nginap di sana selama 4 hari di rumah kiai tersebut. Saya dipindah situ, nah jadi di dalam dan selama 4 hari itu saya sering kemasukan. Masukan sosok tersebut? Sosok tersebut. Jadi dia nggak mau diusir. Nah sehingga ketika dia nggak mau diusir, dia masuk ke sosok saya, dia mau bawa saya. Jadi kalau misalnya saya diusir, yo saya juga mati gitu. Saya dibawa sama dia. Gitu. Jadi mungkin semacam udah ngikat jiwanya ya, Mami gitu ya? Ngikat jiwanya saya di situ. Jadi saya disembuhkan, saya dimandikan di beberapa kolam pemandian di tempat sana, di Banten sana. Itu selama 2 hari 2 malam, tiap tengah malam saya dimandikan, dimandiin, terus saya di ritual lah ibaratnya seperti itu. Selama 4 hari, terus akhirnya saya dibentengin, dipagari. Nah, habis dari situ sosok itu udah nggak ganggu saya lagi. Padahal mungkin kalau saya kuat, saya bisa, sosok itu mungkin bisa jadi teman saya. Tapi masalahnya saya nggak kuat. Jadi sosok itu menurut saya mengganggu diri saya. Gimana nggak ganggu ya, orang serem kok. Kalau kayak yang di film-film gitu ganteng atau mungkin berbentuk apa gitu ya, mungkin saya nggak takut gitu ya. Ya ini dia serem banget kok gitu. Jadi saya takut dan tubuh saya, diri saya nggak menerima itu. Gitu. Akhirnya ya sosok itu dihilangkan, dipagari dan dipindahin sama guru ngaji kiai tersebut. Ya selesai sudah di situ. Dan saya pikir alhamdulillah saya sudah sembuh gitu ya. Ternyata ya malah lebih parah lagi gitu. Setelah kejadian itu malah lebih Setelah parah kejadian lagi. itu malah lebih parah lagi. Jadi banyak kejadian-kejadian yang saya nggak inginkan lah. Dan menyedihkan menurut saya sih. Oh iya Mi, ini Mi. Masih penasaran sama ciri-ciri sosok si hantu ini tadi kan. Mami tadi ngomong kalau itu dajjal kan Mi. Itu gimana Mi? Ciri-ciri apa mungkin dia punya rambut atau gimana? Iya, jadi dia itu sosoknya itu bertubuh besar, bermuka lonjong. Terus ketika saya kan kalau lihat melek, matanya itu cuma satu, matanya dia. Terus saya merem lagi, terus saya lihat lagi, badannya ini hitam semua, besar, tapi nggak berbulu sih, cuman dia besar banget, gede, mukanya lonjong, kayak orang mau makan gitu loh, seremnya. Mungkin karena dia lagi marah, jadi mimik mukanya itu serem. Jadi kayak orang kereng lah gitu, serem banget. Nah, rambutnya itu panjang banget. Jadi malah kalau aku lihat panjangan rambutnya daripada badannya. Gitu. Nah, menurut dari kiai yang nyembuhin saya, jadi itu tuh hantu, bukan setan. Jadi itu kepunyanya orang yang dipelihara, tapi dia karena suka sama saya, jadi dia katut. Ngikut. Ngikut. Gitu. Jadi diopeni lah ya, kalau kata orang Jawa itu diopeni. Jadi makanya dia bentuknya, sosoknya beda dari sosok hantu pada umumnya. Seperti itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu yang bikin beda sama orang. Kalau orang kan kita ketika lihat ketawa kuntilanak gitu ya, kita bisa menerka, bisa tahu itu Gundurwo gitu ya. Tapi kenapa ini saya bilang itu dajjal? Karena kata kiainya itu
itu sosoknya sosok yang hampir menyerupai Dajjal. Gitu. Oh iya Mi, untuk sosok itu mungkin asalnya dari mana Mi itu? Nah, itu biasanya sosok itu dari orang yang menganut di ilmu hitam. Nah, jadi orang yang mempunyai kelebihan itu ilmu hitam itu kan yang bekerja kan bukan dia. Ada yang bekerja. Nah, yang bekerja itu sosok itulah yang bekerja. Oh. Jadi orang ilmu hitam itu misalnya kita ingin mau nyuruh dia untuk mencelakai seseorang, entah itu dari foto apa dari apa kan seperti itu, sosok itu yang melakukan. Nah jadi itu dia itu peliharaannya orang yang menganut ilmu hitam, gitu ya. Saya juga nggak ngeri ya ilmu hitam apa ilmu putih, cuma kan ceritanya memang seperti itu gitu yang menganut, yang mempelajari ilmu itu, ya. Terus ini Mi, untuk perwujudan sosoknya kan ini perwujudan sosoknya berbeda dari hantu-hantu yang pada umumnya ya. Betul. Apa mungkin itu juga membedakan levelnya Mi kalau yang betul sekali. Jadi sosok seperti itu tuh memang kalau untuk yang kata kita kodam ya dalam diri kita ini kan ada yang melindungi tubuh kita. Nah, ketika seperti sosok Dajjal itu ada, itu memang ilmunya dia sudah di level tinggi sekali. Makanya bentuknya dia berbeda pada hantu sebelumnya. Dengan mata satunya itu, dengan dia melirik sekali, kalau dia ingin mencelakai saya, membunuh saya, mungkin saat itu saya sudah nggak ada di dunia ini. Dengan lirikannya aja mungkin sudah membuat saya pingsan, saya dibawa sama dia itu mudah buat dia. Itu bisa. Jadi sosok Dajjalnya itu sosok arwah. Jadi dia tuh kayak semacam arwah yang dipelihara, yang disuruh sama manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Jadi ibaratnya seperti nanti larinya akan kesantet lah. Seperti itu. Jadi sosoknya menyeramkannya seperti itu. Baiklah, mungkin itu tadi cerita dari Mami untuk malam hari ini. Kalau menurut saya sih memang sangat-sangat menyeramkan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih penasaran cerita Mami yang lain, karena masih banyak ya ini teman-teman, bisa langsung komen di bawah ataupun kirim di DM Instagram kami di @untungdirekam. Dan jangan lupa nantikan video-video terbaru dari kami. Akhir kata saya Wawa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.